kira-kira simak perlu tersedak. Ya, jadi kai kira-kira seperti si cakapan di tenda, kai tujuannya adalah dapat pegang dan memahami tugas dan panggilan sebagai keluarga yang melayani. Yang jelas memahami yang aku ada singgo waktu belum dipaparkan pasti sudah memahami, tapi mungkin si Eda tinggal si pertama ini masih belum sekali. Jadi dalam pekerjaan ada harmonis dalam menjaga tugas panggilan untuk melayani, untuk hadir menjaga malam ini kita sikiu suami istri sedikit lu masuk. Woi, rekam tanya kau saja ini oke. Bukan hari ini saja. Ini belum kita bicara soal mempersiapkan khotbahnya. Lalu kita belah-belah. Tapi perlu tak evaluasi. Sebutan lain kami tiga-tiga. Apa ini kita ini naras sila pernah taruh tendu serayan mendengharandu adi pertukaran mimbar ia sektor sinemah. Ya Pak. Ini kejujuran gue si kita pencari saya dah ada gue oh si kelihatan aku pernah Tuhan ni lah bagaimana kira-kira tak pernah ia coba kira Tuhan ni lah lagi kita lagi pernah ngitahukan norante kita guna pertukaran mimbar. Pernah sekali isikapkan na bagaimana bubuntan boleh data wista mau berkat pertukaran mimbar eling hari Lenga pun itu. Lenga kali ya si senyum yang berkat perbulangan guna lagi mimbar senyum ia tak sadar makna entah sebaliknya terdunia. Ini beban sekali. Aku lagi khotbah di mimbar si pertama sepuluhan dulu Nora. Tahu kan? Karena Nora ugari ayuna selaku khotbah ini. Asal ribu yang disukai angin. Ini betul. Adik berhitung ketahui. Kalau Nora kita pun tidak mendukung apa yang kita katakan, sangat terlalu. Benar kan? Jadi ini ya, ada harmonisasi yang perlu dekat guru kor, bapak ini. Adi iba sedekah lari harmonisasi ngobrol. Kita bakal sebelah juara. Sol. Gua benar. Jadi harmonisasi indah kedengaran dan indah kedengaran. Oke. Makanya, ya, makanya panci kita sebuah keluarga yang dipilih untuk melayani, sebab keluarga itu ini penting menjadi sumber kekuatan dalam melayani. Makanya keluarga sumber kekuatan, bukan keluarga kita yang membuat sumber kelemahan. Mama budaya sumber kelemahan. Jadi ini sumber kekuatan, inspirasi kita. Jadi saya boleh katakan lakal banci aku fresh khotbah adi rumah nani pindai lagu belajar kita bertangga labanci lagu banci fresh kita nurikin kata di bata aku baru belakang sana saya mau pusingin soal ini kan bahan kita berbelum jauh di Surhega soal berdamai sekeluarga, benar kan? Si saya mengangkat gue, silakan lo gue yang dibuka. Silakan kami ini nak apa? Silakan. Ketika kita rubah kesenian dan ketika kita mengkhotbahkan Mazmur 133, andiko senangna persada asal perang ndau elgan sedang minyak di campur harum bagaimana idul Hermon bisa dalam khotbah. Ini pengalaman. Nggak kita mengkhotbahkan jadi sekitar ndiko senangna adikara kesenian sudah pernah. Rembang kesenian kita sangat seperti apa? Ini beban sekali. Ya, bicara selesai khotbah dengan baik, aku yakin dan percaya hati kita akan teriris-iris ketika mengkhotbah itu. Ya, teriris.
pasti lalu kita nyaman. Bukan, karena memang keluarga ini adalah sumber kekuatan dan bisa menjadi batu sandungan adalah pas dalam eksploitasi. Si keluarga komunikasi yang baik atas keterpilihan yang menjadi pelayan pada keluarga sangat penting. Di komunikasi sangat istimewa. Maka ya apa yang akan menjadi naras rasnora krina ada tugas bagi serayandu suami dan istri dua sulman krina pasangan hidupnya. Ya tolonglah bernilai dong harus betul. Jangan pernah sikap terlebih lagi pengeranaan aluni lah ya. Sikap bantu. Iya kan? Udah mulai bagaimana dari imam, olah bagaimana dari apa? Jadi pelukis. Bagaimana dulu kan? Kemana kita pergi? Ya. Dari apa? Umumnya secara umum keluarga, gula, warga dan yang familiar adalah bagian kecil dari masyarakat. Nah, jelas pengertian bahasa Karo jauh, ya disimpulkan bahwa keluarga merupakan persatuan yang terjadi di antara anggota keluarga dalam pengertian yang pada misi yang diberikan keluarga. Dan maka menurut kita, reaksi PL bahwa Allah menjalin hubungan dengan manusia didorong untuk menjalin hubungan dengan Allah. Itulah abodah. Abodah itu adalah ibadah. Ibadah berasal dari kata abodah, ibadah PL. Jadi keluarga itu adalah ibadah. Nah, manusia meminta, Allah memberi, manusia meminta, itu abodah. Dalam kata mispakat. Jadi ibadah keluarga terlepas hubungan satu dengan yang lain. Ibadah etika keluarga itu adalah hubungan jauh mengkapen satu hubungan suami dan istri, seorang laki-laki dan perempuan yang diberkati oleh Tuhan dengan tujuan hidupnya adalah menunjukkan kekudusan Allah. Uga bangkit kita nundukkan kebahagiaan kita kalau tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Jadi tujuan hidup kita semua keluarga ini, keluarga Kristen adalah menunjukkan kekudusan Allah dalam kehidupannya. Jadi kalau untuk bisa menunjukkan kekudusan Allah itu harus ada komunikasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Ya maka harus diingatkan menjadi serayan ini kita tidak hanya berkutat sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Ya, baru itu saya pakai itu. Jadi sebagai serayan ini kita tidak sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Sementara kita tidak bersibuk dengan Tuhan. Terjadi penyesalan, terjadi kekecewaan teman Anda, keluarga Anda, karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan. Aku susah, latih waktu. Tapi ketika saya itu sibuk dengan Tuhan, di tengah-tengah kesibukan pekerjaan itu, kita ada komunikasi dengan Tuhan. Rasa kebanggaan. Bagi kami pengen dia ada, bagi kami kesangan orang ada, bagi kami kesangan anak ada. Kalau kita ada komunikasi, tapi kalau ada kita sibuk dengan pekerjaan, ya dari sidang rumpun ke PA, dari PPA pastoral, dari pastoral ke rumah sakit, dari rumah sakit lagi kita mengunjungi orang mati, selesai jam 4 pagi-pagi, pasti terjadi kekecewaan, lakukan sesuai dengan kaisi surat kita. Kalau kita hanya sibuk dengan pekerjaan, hari ini mungkin kita katakan jam kita tidak hanya sibuk dengan pekerjaan, tapi kita sibuk juga dengan hubungan Tuhan. Kalau ini kita lakukan pasti, ya, di hubungan si harmonis ada rasanya. Oke, keluarga biasa untuk dengan Islamnya, Indonesia kita kalau sistem dan sebelum ada, ya, bahagia, fokus, ya, maka, ya, keluarga pelayan masuk dari tugas pokok pembahasan. Setiap keluarga dipanggil untuk melayani. Panggilan itu kan dua. Satu panggilan umum, ya. Krida kita kata Kristen, MC katakan Ecclesia, MC dikatakan Iglesia. Dan kita pakai ibas materi si Bapak Ketua Kristen dari epistemologi di BKG bahwa semua kita ini dipanggil untuk melayani.
Eklesia dan gereja itu adalah panggilan Tuhan menjadi satu yang dinamakan dengan gereja. Panggilan umum. Jadi nanti panggilan khusus dengan panggilan panggilan khusus sudah dibagi dua. Satu panggilan khusus penuh waktu yang akan kita. Rasakan kini teman-temanku panggilan khusus pada waktu. Nah, jadi secara umum bahwa bicara kita diakan orang naras dia lah penuh waktu entah pada panggilan khusus. Ketika kamu sudah bersama dengan suami istri itu, kamu harus ikut di sana. Kamu harus terlibat di sana untuk mendukung. Ya, minimal lah menjadi batu sandungan yang pertama tadi dalam pelayanan kamu. Minimal lah jadi batu sandungan. Bicara lagi dia masih mendukung secara material atau bagaimana, tapi minimal perilaku, tingkah laku, hidup itu tidak bisa menjadi batu sandungan untuk melemahkan orang lain. Sekel sui nama batu cuping ada sekarang begahin orang tua. Sedih kan? Begahin naras dia. Kalau orang tidak ada memuji, bagah makanan orang, lakukan sendiri. Bagah makan naras tidak perlu. Tapi minimal kita tidak nanti ada mendengar suara bagah dunia. Ini maksudnya kita keluarga dipanggil untuk melayani. Mencari saluran berkat bagi sesama melalui tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Ya, jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan itu harus betul-betul ada sikap melayani satu. Ya. Setiap keluarga Kristen harus melakukan pekerjaan Tuhan dan memelihara persekutuan satu dengan yang lain. Sebelum ini sistem Jethro ini, jadi sistem Jethro ini, lalu perlu kita soal sebelum silaturahmi. Oleh dari si bandar anak sedang tumbuh. Saya lebih lakukan lebih, dia bagi menuju bagi tanya soal dia silakan. Artinya gue mengatakan bahwa sistem Jethro itu pun kalau kita bersama-sama umpamana dalam satu pertuajakan ada satu istri atau suaminya untuk melayani 10 keluarga. Dan kalau kita katakan bukan, bukan. Itu dari kita bersama-sama. Semua kita bersama-sama untuk melayani. Jadi suami istri juga, Nora Naras itu bertanggung jawab. Kali katakan Nora Naras juga akan sini masuk dengan sistem Jethro yang dari yang kan. Maka ya pelayanan atau keluarga, si pertama lebih pelayanan utama adalah keluarga nomor 2. Apa yang kita sebutkan? Pelayanan yang utama keluarga nomor 2 atau keluarga nomor 1, pelayanan nomor 2. Itu perlu kenge. Di mana kita ke rumah-rumah? Keluarga. Iya. Mereka ke rumah-rumah melayani terus. Sekan ke rumah marah, begitu rusuh. Sekan ke rumah mengejar. Iya. Jadi, perlu ada kenaras, Nora, perlu ada. Kita tidak usah menjawab di sini. Masing-masing ini keluarga punya spesifikasi ya. Yang mana? Nggak usah kita ada kesimpulan, tapi ya yang pentingnya bagaimana kita bisa bersama-sama. Kalau keri, bukan ini menarik si berbisa di rumah. Gara-gara dari Mulia ke Mama dari Mama ke Setu ke kakak negerinya. Serumah mau terlanang berbulan itu uang, rumah lalu bersamaan kemana? Itu perlu kamu pikirkan. Ada sebaliknya keluarga nomor 2, yang ingin pergi ya bagi lang tekad jika Nora kata ulang tahun, ulang sudah ulang tahun memang anak kamu ulang tahun, kait tetap keluarga dalam, ini dua penting kan. Siku sarankan dan kita berjalan bersama-sama. Jangan enak. Berjalan bersama-sama. Keluarga terpenuhi, maka pelayanan itu langkah tadi. Pelayanan tadi keluarga terpenuhi satu dengan lain. MC indah dari tengah-tengah kerjaan. Maka Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, pelayanan nomor 3, dia tidak senang. Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, pelayanan nomor 3. Tapi sebabkan aku dan keluarga melayani Tuhan. Esi dalam kita. Berarti kita berjalan bersama-sama satu dengan lain. Di 4 era, kita kasih sepakati, kita kasih sipas. Ya. Jadi
keluarga yang melayani, mari sini contoh-contoh si Dinas Pustaka Sebadia. Si pertama lebih keluarga yang berkomitmen dengan orang yang tidak patuh, ya, yang keluarga yang berpenuh, yang berkomitmen di tengah orang yang tidak patuh. Waktu menyebut berpenuh dan yang harus kita asing ini. Bicara juga dekat dulu disuruh kita bagi sinu berat dengan jangankan orang lain tah udah harang tah naras tekin pe berat dekat ngalokan macam perban kapal kawas penumpang mekanik nape muka harus bali kamar-kamar nape harus ngulit kini atur na bandi bata penting kele jadi ijem kita selaku serayaan Tuhan kira-kira ada seluruh ancaman anak jagunta apakah itu kepada suami atau kepada istri belum terang kencang. Oh lah kelihatan kami pegang dengan suci contoh agenda tapi sebenarnya kegagalan itu adalah kepada kaum perempuannya ya tentu dinamika masih dalam nunggu lagi ya macam-macam lah kampanye dah panjang ada kenangan ular nunggu bersepeda naras rumah tu bagus ini pernah dan sehingga itu menjadi persoalan berat. Jadi saya sedang dua hari bulan depan untuk 20 hari kami 80% dari sebelum 20% saja si lagi sebagai perintah meski mereka beda. Saya itu 20 tapi itu harus kita jadi bersama-sama. Artinya mengatakan bahwa manfaatkan ini mengikuti percakapan ya ini memang percakapan ini harus memang bersama dan ini saya kali ini tapi juga ada rahasia jabatan tidak semua sehingga peserta sidang atau peserta yang mengikuti percakapan itu masih berharga. Ini kan keluarga Nuh masih menghargai Allah kalau itu berat sekali yang dia lakukan. Lalu saya katakan ada ya bagian yang dan sedikit bebas ini kan udah pelajari perahu. Kalau itu keluar dari kata-kata kita di rumah lalu kita turun guys desa teman sedih lo sini bebas apa maka terpilih benar ini menurut entah menaras ini segini budaya begitu ya. Jadi ada harmoni itu bisa satu tujuan di tengah-tengah orang yang tidak memiliki tujuan. Lo kan orang yang tidak percaya sama diri kanannya. Tapi keluarga tidak pernah terpengaruh. Si tidak terpengaruh. Ikut-ikutnya. Sem, Ham dan Japet tetap mengikut apa kata perintah bapaknya. Darami sada pasang darah nina. Si kiri segala nasi kebalan. Bayangkan kedua hari bicara di Nuh kedua hari. Lalu tetap dengan Nuh. Saya betul lah. Panggilan rekan. Bicara bayangkan kedua ada Nuh dengan perkataan berat seperti ini. Aduh luar biasa sekali. Itu bisa dia kondisikannya ya. Maka keluarga yang berkomitmen di tengah orang yang tidak pakai mesin budaya ya. Iya, Abraham, Sarah dan Ishak. Kayak ide si bagi si kuat dari keluarga ini ya. Jadi bapak leluhur adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu bapak leluhur. Kakak leluhur disebut sudah keluarga kelakon. Sebagai orang yang dipilih Tuhan, lalu kubus 100 tahun. Ini kan bukan kondisi yang normal ini. 100 tahun. Maka isu mekat upati manibata di tengah-tengah lamadan kiriah ini pun bukan persoalan kecil di tengah-tengah kehidupan. Mungkin kita juga nanti ada yang memahami seperti itu. Ada yang mendapatkan seperti itu ya. Hal yang berat sekali begitu kita terima menjadi sarjana Tuhaneda, ini hal-hal tantangan yang begitu berat yang harus kita lalui. Biasa si peduakan nopo kakak kepada malaikat Tuhan sangat negara sangat kuno katakan maka bulan sudah sudah bulan hari dengan pagi aku ngomong di bulan hari no memang pas saya ngeliat dokter SPOG ahli kandungan tapi tersalah kan maka ibu baginda seorang perempuan tidak bisa lagi ini pas kita katakan lagi ada bulan ini
Tapi ada satu keyakinan. Jadi dia mengakidah penempaan bahwa di tengah satu orang yang meragukan, saya tidak katakan salah, tapi meragukan, ada kekuatan iman di mana? Ya Tuhan. Kan memang kita kita. Padahal si Sarah tengok yang mengizinkan bagaimana, mengizinkan pokoknya sebenarnya ini, kita bagaimana kita memberi cuma begini. Lah. Digantung kita ini buat kasih lebar, ini sebuah. Mungkin penulis selama si intelektual begitu, selama penulis si intelektual dia, lalu ini cuma bisa ada masalah mereka. Tapi di tengah itu mereka bersatu loh begitu, ya bersatu, tidak ada masalah, ya. Apalagi tetap komitmen sebagai bangsa pilihan, sebagai yang sudah dikeluarkan Tuhan dari kampungnya, memegang teguh. Ya, oke. Betul. Anak tunggal. Siapa minta? Laplas dibahas kalau buka proses tubuh sini saya ini. Sebelum proses dibahas. Tubuh Isa rumah sakit. Belum proses dibahas dari operasi entah lalu saya tahu belum proses dibahas ya. Lapar. Langsung sembilan saja. Lambayan dulu Pak. Enggak 12 tahun anak lain. Tiga soleh 12 tahun dengan lain. Enggak raja-raja perang ini, begitu. Raja-raja perang. Menghormati 12 tahun. Kira-kira 12 tahun plus 2 SMP ya. Plus 2 atau plus 1 atau plus SMP 12 tahun. Itu persembahan membangun Tuhan. Persembahan membangun Tuhan. Ini kan bukan persoalan yang kecil. Bicara suara dari Tuhan untuk kerja rani selenga. Pertuasianu ulih peranan buat gue krina antu gereja ina Tuhan bersedia aja berdoa lang ini ulih peranan dirimu selera persembahan tamangku anak dari dunia coba yang ini naras kalau ini tahun ini kasih ini diberikan kepada gereja tidak sudah Tuhan. Tanda dia pernah berkata, kok sulit ini. Ini umur 12 tahun anak pergi beranjak jempak sana dan kiri-kiri dan perana buah makan buku persembahkan memang. Bicara aku era kubaba yang gunung Muria ras kami di penungguran era Bapak pisunya mau kantin. Pisunya mau dikena. Rangkum beli, api beli, cakap beli, anak diri dia lu berat kali. Iya bersemangka ini. Ini kan kekuatan iman yang luar biasa. Kakak juga, ada yang salah tahu mau salah tahu. Sebenarnya Tuhan yang nanti ini, bagi tak ada. Itu harus engkau semua tidak ngomong, tapi Abraham tidak salah tahu. Kayaknya Tuhan tidak kencang. Ini kan bahasa iman. Pernahkah kita selalu seragam menjawab pertanyaan anak di dalam kesulitan dari bahasa iman? Aku 2020 COVID mulai, Egra mulai 2019 dia masuk. Dan anakku, Pak, aku pulang dulu. Sebelabo sekolah dulu kan sebab pas tadi bas komisi penanggulangan bencana gajian berat, ya gajian berat, gajian B. Ya, kalau kajian dia perintah bersungguh, dia makan kajian bagaimana kira. Itu setengah kali setengah. Dia perlu tingkat persiapan dia penting butuh nanti. Pulang aku lupa dia. Jawaban saya yang berubah. Ku cobakan, ku uji Tuhan. Jawaban Abraham kepada Ishak. Allah kemudian di batas menjadi ucapan ini langsung mengaku. Tapi ternyata benar loh. Tuhan menyediakan. Pulang aku dulu Pak. Lo kan ke sekolah kedua aku yang budi sebagai negara. Lihat ibadah sih aja. Itu yang perlu dua anak kita. Saya keserayaan. Aku kuat nora pada saya. Langit pegang penurunan keraguan. Ya pergi berupa orang perenang yang bos kenang musuh. Aku pandai lagi yang merangkak. Wah ini kalau orang si
Bermusuh-musuh itu. Karena gue pikir jangan ragu mah begitu. Tapi benar loh begitu. Dan ada Tuhan memang di sana. Nah, dia mendukung, menghormati dan melindungi. Justru Maria. Kayak memproses setiap pertanakan mesti. Si pertama kali Yusuf si Maria mengalahkan si lawan. Tradisi Yahudi ketika itu kalau ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah, dia akan diseret keluar kota dan dilempari dengan batu sampai mati. Dan itu yang pernah diperhadapkan orang kepada siapa? Yesus. Emang benar Yesus? Apakah bisa dosa? MC pertama oleh menteri di dunia. Jadi bukan tidak berat persoalan yang berlaku ketika itu. Ya, dia hamil, dia mengandung bulanan di luar nikah secara budaya Yahudi Palestina itu sangat-sangat mengerikan sekali. Oke, si Yusuf liknya ukurna remuni-muni guna mengerikan Maria. Tapi ketika malaikat Tuhan datang, oh Yusuf ulah sirangkan Yusuf anak kita seperti kai lago dosa tapi ketika pulang kesah si Maria, boleh kesah si Maria. Dua ini menyatukan mereka sehingga Yesus lahir. Jadi Yesus lahir walaupun bukan dari hasil perkawinan biologis. Yesus lahir tuh menjadi manusia yang sejati, menjadi anak tunggal kais. Dan anak tunggal kais itu anak durhaka dalam pemahaman kewilayahan. Anak yang tidak memiliki tanggung jawab, yang lahir dari bukan perkawinan asli. Naik sangat daerah tersingkat kita sangat sedang kita MNC tantang oleh Wigan dan Noregina si pernah yang melayani bulu hawar, maka tubuh anak tunggal kaisera lagi beri bulu. So anak tunggal kaisera ikat kaki semati. Tapi Yesus terlahir dari seorang laki-laki dan perempuan dan mempunyai bapak dan mama. Kenapa? Karena ada kesatuan yang harmonisnya, menghormati dan melindungi. Menghormati keputusan Allah dan melindungi Maria. Maria dilindungi dan Yusuf juga terlindungi. Jadi kebaikan keharmonisan keluarga tenda bukan hanya untuk keluarganya yang selamat, orang lain juga bisa diselamatkan. Yesus lahir itu dari keluarga seperti ini dan ini menjadi penyelamat bagi setiap manusia. Iya, Aquila dan Priscilla, kasusnya. Ketika Kaisar Claudius memerintah di Roma, ibu kota Italia ketika itu, ini sudah kaya ini. Ini sudah kaya. Dia sama pekerjaannya dengan siapa? Dengan Paulus. Menjadi apa? Pengrajin tenda. Jadi mubah dia. Di Roma, Priscilla, Aquila dan Priscilla sudah menjadi orang baik. Pengusaha besar. Tapi Kaisar Claudius mengeluarkan sebuah maklumat bahwa siapapun yang menjadi masyarakat di Roma, ibu kota Italia, harus menyembah saya, menyembah Claudius. Apa mereka putuskan ini? Dia rela keluar, teman-teman, keluar dari Roma, keluar dari kekayaan, keluar dari zona nyaman. Supaya apa? Supaya dia tidak menyembah manusia. Ya, karena mereka berdua tidak mau menyembah manusia. Dia penyembah Tuhan. Maka mulai ke dia ku Korinti. Tidak jumpa Paulus. Rastani merupakan Paulus bermakna. Ini kan sebuah keputusan yang berat. Sebuah keputusan yang berat, bukan keputusan yang enteng ini. Ya, meninggalkan kekayaan, meninggalkan pakan, meninggalkan kenyamanan, zona nyaman. Untuk apa? Untuk mempertahankan Kristus, untuk mempertahankan iman. Di keluarga ada pelayan. Keluarga harus menjadi saluran berkat. Seperti kita katakan ke dalam tenda, maka jalur nanti jadi saluran berkat. Sampai keluarga itu
adalah tujuan hidupnya menunjukkan kekudusan Allah. Nuruhkan kepada ibadah kita bukan kebenaran. Ada nuruhkan kepada ibadah kita benar, maka kita akan menjadi pasu-pasu manfaat sebaik. Jadi berkat kepada orang lain. Menjadi berkat itu bukan harus memberi teman-teman, tapi hidup kita. Hidup kita ini. Lalu seperti pernah berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau Yesus dalam kita, kita akan menjadi berkat. Anak-anak ini menjadi pasu-pasu. Ingat, ini bukan janji dari bohong. Asal tulus saja di tengah kekurangan pun semua ada di diri oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ini pengalaman kita. Dan ini bukan kita bohong. Kalau ya kata pengalaman tapi pasti menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Oke, kok kamu sebagai pengantar mungkin kita banyak diskusi kali. So ikut dengan Nora Senarasa. Ya, saya akan mulai Bapak.